Ini adalah tim Novel Project. Jadi ini pembentuk Imagine Reality pertama kali. Di sini ada Teme. Di sini ada Lala. Dan gue sendiri adalah Noval. So, ini apa ya? Ini mungkin ngobrol-ngobrol seru aja, topik industri kreatif. Terus gimana tuh? Ya nggak tahu deh tuh gimana ya topiknya apa hari ini. Terus juga mungkin perihal tentang mindset, bekerja, ataupun mungkin bisnis, marketing, dan segala macam. Kali mungkin kita akan nge-review barang-barang dari teman-teman brand kita. Next ya, kali aja ya. Kali. Boleh. Boleh. Nah, jadi kita tuh bertiga dari tahun berapa sih? Beneran yang Novel Project-nya? 2020? Ya. 2020? Juli. Iya. Juni atau Juli 2020 sih. Berarti barengan sama dua transisi mulai ya? Apa kita dulu? Kita dulu. Kita dulu, 2020 sekarang 2026, 6 tahun sama mereka berdua. Ternyata udah lama ya. Di tahun ke-6 baru kita ngobrol panjang di sini doang. Biasanya lagi photoshoot ya ngobrolnya. Betul. Dan fun fact-nya udah jarang banget kerja bareng ya? Iya. Gitu, biasanya gue sama Lala, event, biasanya sama Ria Miranda atau brand-brand lain. Dia event sendiri sama suami. Kita nggak diajak ya. Sama Kala, segala macam. Saya gitu. sudah punya buntut, jadi Iya. gimana dong? Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru di sini. Dan topik di video pertama ini kita akan bahas apa lah? Apa Mi? Nanti ada video yang mukanya gede gitu ya. Mindset kali, Mindset. Tapi males ya bahas mindset. Mindsetnya benerin mindsetnya. Iya, kayak udah gak usah. Kayak klise banget ya. Iya. Apa-apa benerin mindset gitu ya. Oke, jadi kemarin itu ada topik menarik. Mungkin di video pertama kita ini ngebahas tentang gimana caranya bertahan di karir kita sendiri gitu. Apalagi ini kita kreatif gitu ya, industri freelance dan segala macam. Terus beberapa hari lalu gue ngupload di story. Mungkin nanti ditampilin ya, anjir keren. Ditampilin story gue. Bisa. Gak bisa ya? Kita enjoy aja kan, gak usah premium banget kan. Boleh. Tadi tampil aja story gue yang panjang ini tuh ngebahas tentang gimana caranya kita tuh sebenarnya bisa bertahan loh, tapi kita sendiri sebenarnya yang bikin bukan project ya, tapi kayak karir kita tuh jadinya ya udah selesai gitu. Nah itu ada satu video bagus banget, dia penjual apa sih yang Kayak penjual Cikuro gitu ya? Iya. Bukan, mozzarella. Pokoknya kaki lima sih, penjual kaki lima lah ya ibaratnya. Terus dia bilang kayak banyak orang tuh kayak pusing nyari kerja, padahal kerja mah banyak aja gitu ya. Itu nanti mungkin bisa di play videonya, gue masih bisa save video itu. Orang Indonesia pada ngeluh nyari kerja susah ya, padahal bukan kerjaannya yang nggak ada, orangnya yang pada milih-milih. Kerjaan mah banyak, di aku buktinya aku nyari orang aja orangnya pada udah training, besoknya nggak masuk lagi, nyampe trainingnya doang, maunya pada langsung gaji gede. Ya lu mikir-mikirnya dulu, dagang begini mau gaji gede mah sialan kata gue. Dagang kayak gini ya, kalian dihargain satu hari cepet aja udah termasuk gede itu. Maunya disamain kayak PT. Sebel banget gua, di PT mah lu berdiri baik, kagak duduk-duduk lah, di sini masih bisa santai. Nah kita akan bahas itu. Di sini ada Lala sebagai fotografer ya. Lu apa? Lu sebagai orang yang melihat dari luar. Untitled gue kayak apa aja deh. Dan gua freelance juga, terus punya usaha juga gitu. Jadi kita akan ngobrolin punya sudut pandang masing-masing gitu. Silakan mungkin menanggapi storygram gua dulu. Boleh Lala dong. Lala sebagai freelance nih. Sebenarnya gue hari itu ngelihat storygramnya Bangga tuh bener-bener kayak itu gue ngeliat pagi-pagi, dimana mungkin otak gue udah lumayan fresh lah ya. Sebenarnya Bangga mungkin nguploadnya dari malam ya, bener nggak? Malam sih, iya Malam ya? malam. Nah terus kayak
gue tuh pengen mencerna insight dari Bangge. Nah terus makanya gue tontonnya pagi aja deh gitu, biar kepala gue berpikir dengan jernih ya gitu. Ngeliatnya ke kita aja nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak usah kesana, abaikan aja. Kita gini aja. Ini first time di podcast jadi Gini kayak aja. aneh gitu. Iya, masa kita ngeliatin dia ngeliat soalnya. Iya. Cuman emang kita mukanya deket banget sih jujur ya. Kayak kesini tuh kayak. Nih palanya gini aja. Oke, nah terus kayak gue udah lama juga sih, maksudnya nggak ngelihat Bangge ngobrol gitu sama Emang dia kita. curhat. Iya, ternyata Bangge itu lagi curhat, tapi Iya. lewat sosmed aja gitu. Tapi menurut gue itu jadi reminder juga sih buat gue. Kadang maksudnya kita tahu ya, in this ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, untuk bisa bertahan aja tuh adalah sebuah pencapaian sendiri menurut gue. Oh iya benar, bertahan ya. Bertahan aja itu adalah sebuah pencapaian. Nggak mesti kaya tapi bertahan ya. Iya, karena menurut gue faktornya itu banyak. Oh, iya, Maksudnya bisa jadi adalah tipe-tipe orang yang bekerja untuk ya mau having fun aja. Mungkin dia pewaris gitu. Atau misalnya ada juga orang yang dia mau nggak mau dia harus kerja. Mungkin dia tulang punggung keluarga gitu. Ada juga yang dia bekerja, memang dia tuh mau berkarya dan rezekinya ngikut gitu di situ. Oh iya iya, I see. Gitu. Tapi menurut gue konteks dari pembahasan lo itu tuh masih general banget sih, dan yang gue tangkap adalah apa ya? Ternyata banyak loh orang lain yang punya point of view yang beda gitu sama kita. Kayak gitu. Terus ngelihat yang video apa namanya si penjual Cewek itu ya, cewek itu, kaki 5 itu. ya dia ada benernya juga. Maksudnya kayak dia tuh mungkin tahu ya kalau sebenarnya dia kan pemilik bisnisnya, terus dia buka apa namanya, mungkin buka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, tapi ternyata ada juga loh orang yang kayak milih-milih gitu sama pekerjaan. Dan gak salah juga. Nggak salah juga. Gak salah juga, maksudnya kayak ada orang yang kayak mungkin dia tahu value-nya diri dia gitu, makanya dia milih pekerjaan ini mah nggak cocok sama gue, atau gue mah nggak pantas gitu kerja kayak begini Ya, gitu. di pinggir jalan, Di capek pinggir jalan, gitu kan, gitu. ketemunya Tapi- minyak. Iya, tapi ada juga lah orang yang mau fight gitu Iya. di situ, dan faktor apa namanya yang ngedrive dia untuk mau bekerja apapun itu kan beda-beda. Oh iya benar-benar Itu benar. pasti maksudnya ada layernya sendiri lah ibaratnya. Betul. Gitu. Maksudnya ada fase di mana kayak ada saatnya gue lagi tidak mementingkan perihal finansial karena gue udah dapet beberapa hal yang kayaknya gue udah happy nih. Bener. Gitu. Karena kan banyak sekali happiness-nya tuh di uang misalnya gitu kan gitu. Tapi di satu momen di mana kayaknya gue udah bukan nggak membutuhkan juga ya, tapi kayak gue udah lagi happy nih sekarang. Jadi nggak apa-apa juga gue nggak menerima si opportunity itu misal segala macam gitu. Emang beda-beda pasti. Benar. Gitu. Dan setiap perjalanan pekerjaan kita juga beda-beda sih. Dulu mungkin ada fasenya di mana gue bekerja dan apa namanya nggak, mungkin bisa dibilang nggak inget waktu ya. Maksudnya kayak gue nge-push diri gue untuk bisa lah ini misalnya 1 bulan dapat 2 digit gitu, gimana pun caranya, tapi kan ya badannya rontok gitu kan ibaratnya. Tapi kayak tujuan utamanya kan jadinya tercapai kan, Iya, ibaratnya benar. kayak gitu. Cuman badan rontok nih. Iya kayak gitu ya, pasti ada resiko lain lah gitu. Terus ada juga gue pernah merasa momen-momen dimana yang penting semuanya misalnya balance gitu. Jadinya kan apa namanya tujuannya tuh bisa jadi bergeser, tapi kita nggak tahu rentang waktunya kapan gitu, atau bisa jadi kita tahu tapi kayak kita yang bisa ngatur itulah ibaratnya. Terus bisa juga nanti bergeser lagi gitu loh, kayak apa namanya tujuan pekerjaannya. Iya bener sih, bener. Menurut lu gimana? Yang ibaratnya kan kalau Teme lebih banyak di rumah kan gitu. Terus lu ngelihat gue nge-story panjang banget kayak Aukarin gitu kan. Si Aukarin kayaknya disensor nggak sih kalau gitu? Nggak usah ya, nggak apa-apa. Gitu, iya. Lu gimana menurut lo? Ya kalau gue sih kurang lebih sama sebenarnya, kayak pernyataan itu tuh nggak salah gitu. Maksudnya orang bebas berpendapat juga sih gitu kan. Tapi kayak ya memang memilih pekerjaan itu backgroundnya tuh maksudnya motivasi dia memilih pekerjaan tuh udah pasti banyak banget gitu. Dan kita juga nggak bisa judge dia kayak ya lu sih nggak mau nerima rezeki yang segini walaupun sedikit misalnya kayak gitu. Tapi kadang tuh mungkin
ada poin-poin di mana kayak ya apa mereka meyakini sesuatu gitu kan akan mungkin value-nya dia atau juga prioritas dia gitu. Jadi kayak nggak melulu tentang memilih-milih pekerjaan gitu menurut gue. Apalagi mungkin di perempuan ya, sebenarnya bukan mengeneralisir juga gitu, tapi kayak kita punya tanggung jawab yang lebih apa namanya lebih banyak gitu untuk keluarga, bukan untuk mencari uangnya gitu. Iya. Jadi kayak Pas sudah nikah nih ya? Iya, pas sudah nikah gitu. Ya kalau misalnya belum nikah lo kan bisa bebas bereksplorasi, lo bisa naikin value lo gitu. Tapi kalau misalnya udah berkeluarga, mungkin kalau misalnya yang masih pilih-pilih apa namanya pekerjaan itu udah pasti ada alasannya, mungkin prioritas dia masih keluarga lebih di atas gitu. Yes, betul. Terus udah gitu ada apa namanya ada pilihan-pilihan lain yang bikin dia tuh ngerasa kayak nggak worth it untuk ditukar dengan uang yang materi yang cuma segitu misalnya gitu. Jadi kayak menurut gue memang pernyataan itu nggak salah, tapi kalau misalnya lo ngerasa diri lo tahu tujuan hidup lo mau kayak gimana, lo tahu fase lo sekarang lagi di mana, ya nggak harus juga ngerasa terintimidating dengan pendapat dia gitu sih. Benar. Jadi kayak hidup lo juga bisa berjalan dengan lebih tenang tanpa harus mikirkan apa gua salah ya memilih-milih apa namanya pekerjaan ini gitu, atau opportunity ini. Padahal kayak ya semua ada fasenya juga, apalagi ya in this economy sebenarnya emang susah ya. Semuanya tuh lagi susah, bukan cuma lo doang yang kayak ngerasa gila apa-apa mahal misalnya gitu, tapi orang kaya pun juga pasti mungkin ngerasa pendapatan dia lebih turun atau kerugian dia lebih banyak dibanding sebelumnya gitu, dan itu tuh rata gitu menurut gue, walaupun ya strugglingnya beda-beda sih. Iya. Fun fact-nya kalau gue ngelihat video yang si mbak-mbak kaki lima itu, karena kan dia POV-nya business owner ya, jadi kayak keresahan itu tuh mungkin relate-nya sama gua satu sisi, tapi karena gua berdiri di dua kaki ya, satu sisi sebagai business owner, satu sisi gua sebagai pejuang invoice nih kalau yang di freelance gitu. Ya kan, kebayang nggak sih? Jadi kayak gua mencoba melihat satu sisi gua nggak boleh pakai POV-nya si business owner justru, tapi gue pakai POV-nya adalah si orang yang mencari kerja, yang kayak oke, berarti gue butuh kerjaan tambahan lagi nih. Nah makanya di video itu tuh menurut gue yang jadi tolak ukurnya bukan kayak tentang gue mau apa nggak ngambil project itu, tapi kondisi. Jadi yang gue highlight itu kondisinya. Kan dia bilang di kondisi kayak gini gitu, yang dimana video itu viral di gue itu kondisinya yang Indonesia lagi tidak baik-baik saja, dalam arti semua pekerjaan turun, PHK di mana-mana dan lain-lain gitu. Dan di situ gue makanya ibaratnya ngasih pendapat karena ya oke, ini kondisinya kayak gini loh gitu. Ini bukan lagi tentang berbicara kondisi ideal. Betul. Tapi kondisi dimana kayak kalau lu memilah-milih, maka nggak apa-apa juga kalau misalnya lu nggak punya uang, karena opportunity itu kan banyak ya, ibaratnya gitu. Tapi kalau kita memilih di kondisi saat ini, terus juga ternyata yang di depan mata itu tidak sesuai semuanya dengan apa yang kita mau, itu subjektivitas banget gitu. Ya jangan berkeluh kesah juga tentang uang gitu. Kebayang nggak sih? Betul, benar. Jadi seringkali banyak orang tuh kayak gitu, dia tuh ngeluh, ibaratnya butuh gitu kan, ngeluhnya di PHK dan segala macam, banyak banget nih sekarang. Tapi di saat dikasih sebuah pekerjaan yang mungkin nominalnya nggak sepadan sama dia, atau dia udah pernah ngerasain yang lebih besar, terus pas ibarat turun gunung lagi dia nggak bisa gitu kan, atau nggak mau. Nah makanya gue kasih studi case senior gue di freelance. Ada 2 POV tuh kalau nggak salah di cuitan gue, yang satu dari business owner, yang satu dari teman gue yang freelance. Iya betul. Nah ternyata 2 POV itu tuh sama. Satu sisi bukan tentang angka yang lu dapetin, tapi kesempatan lagi lu dipercaya. Betul. Gitu. Nah di kondisi kayak gini, mungkin secara uang bisa naik turun, tapi ada orang yang percaya sama lu, itu yang nggak bisa dinominalkan. Kebayang nggak sih? Makanya gue kagetnya ada teman gue yang dari freelance,
yang mungkin sekalinya project maybe 2 digit pastilah gua, karena tim dia banyak gitu kan. Satu sisi business owner yang memang dia membutuhkan seorang karyawan atau seorang freelancer atau apapun itulah gitu. Ternyata si business owner pun juga punya keresahan kayak gue tuh bukan gak mau ngehargain karya lu, tapi bisa nggak kita discuss, nggak melulu sesuai dengan kualitas yang paling tinggi lu loh, yang dimana bayarannya selalu tinggi gitu. Tapi kayak bisa nggak kita bikinin kayak gini aja cukup, tapi gue milih lu. Iya. Kebayang sih kayak gue milih Teme nih untuk project ini, gue milih Lala nih gue untuk project ini, ibaratnya gitu. Soon gue akan coba maksimalin karena yang kita butuhkan as a business owner, Iya betul. orang yang mau bareng-bareng di kondisi pahit kayak gini. Tapi mungkin itu business owner yang beberapa yang otaknya bener ya. Enggak, ya maksudnya enggak. Jadi menurut Ada yang kapitalis, iya. ada banyak yang kapitalis kan. Ada yang masih humanity-nya tuh sangat tinggi. Iya. Tapi ya gimana pun ya kondisinya lagi tidak baik-baik saja, omset menurun dan segala macam, tapi gue pengen ini ke lu deh projectnya, tapi kayaknya nggak ideal misalnya kayak gitu. Itu POV yang satu. Yang kedua, ternyata dari freelance juga ngomong untuk kita dipercaya lagi aja itu udah hal yang sangat penting gitu, dipercaya doang nih, karena kalau udah dipercaya saingannya sulit. Kalau orang udah percaya, Betul. itu mau pindah ke yang lain tuh sulit banget gitu. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi emang bayarannya tuh bukan tentang lu lagi bersaing, lu lagi nggak ngasih ide bahkan. Jadi kerjaan lu nggak ngasih ide, tapi kayak udah lu gue percayain, mau ama enggak. Besok ya lu lagi, karena lu orang yang ada di kondisi yang tidak baik-baik saja dalam kondisi ini gitu. Itu makanya gue nge-highlight 2 POV itu, ternyata gue pernah dapat feedback itu dan itu sama. Gila 5 menit lagi ya, kayak kagak cukup ya, soalnya ngomong Aku bilang dari mana sih 5 menit? tadi dia ngasih prompter begini 5 menit, ih keren. Nah, ini ada satu fakta yang menarik juga sih. Gue beberapa hari yang lalu ketemu sama teman gue, dia bekerja di industri fashion lah. Nah, terus ada satu pendapat yang sebenarnya ini dari platform media sosial ya. Boleh nyebut ini nggak sih? Boleh. Kayak brand gitu. Boleh. Nah, dari Threads. Jadi kayak banyak banget nih kayak mungkin kayak pekerja-pekerja kreatif yang kayak suka banting harga di kondisi sekarang. Banyak banget kan, kayak misalnya fotografer, videografer, atau misalnya stylist yang lagi mau nyari FG tapi misalnya ada orang buka lowongan gitu ya. Misalnya gue personal yang butuh FG gitu, gue butuh FG dong, misalnya domisili ini dengan spesifikasinya bla 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 gitu, terus kayak apa gitu. Nah terus biasa komen-komen itu fotografer yang pada banting harga kayak gitu. Kayak misalnya ya mereka mencoba mencari rezeki juga kan gitu. Terus kayak salah satu strateginya mungkin itu. Nah terus kayak teman gue ini berpendapat itu tuh kayak merusak harga lapangan. I gitu. see. Tapi gue mencoba mencari point of view yang lain lah ibaratnya. Tapi gue bilang mungkin bisa jadi itu satu strategi dia di kondisi yang sekarang. Oke. Jadi kayak si freelancer ya. Iya, nggak melulu soal tentang value diri. Tapi mungkin dia tahu menyesuaikan kondisi saat ini, makanya dia banting harga. Nanti kalau misalnya mungkin industrinya udah naik lagi, dia bisa pasang harga lagi lah ibaratnya. Kan kita nggak tahu juga kan. Benar. Terlalu banyak alasan di belakangnya gitu. Benar. Jadi kayak mungkin kalau general ya terlihatnya kayak gila merusak sih, pasar. Iya, banting harga semua ya. Tapi ya itu salah satu cara dia gitu, strateginya dia bisa jadi. Betul. Gitu. Tapi by the way, menarik sama POV yang teman lu. Karena kan dia POV-nya kayak, lu mah jadinya banting-banting harga. Jadi ngerusak harga pasar. Iya kan? Nah, sebenarnya di dunia freelance ini beneran gue dapet insight. Jadi kalau kita dibayarnya tidak ideal sama si orang yang minta tolong sama kita, sebenarnya kita bisa ngasih tahu batasan kita loh. Kita ngeluarin skill sampai level mana. Kebayang gak sih? Betul. Contoh penawarannya. Jadi yang kayak, kita keluarkan nggak sesuai dengan harga kita. bener. Yang penting deal dulu gitu. Kan itu kan susahnya kan. Bisa Gitu. dealnya. Jadi nggak apa-apa misalnya tiba-tiba di kolom komentar saya boleh deh 3 juta juga cukup. Tapi nanti pada saat deal bisa saja negosiasi 3 juta mah kapasitasnya ini. Iya. Cuma A dan Iya. B. Iya, yang sebelumnya mungkin harus ada asisten fotografer, asisten videografer maybe gitu kan. Terus
dengan budget segitu gue sendirian. Atau deal-dealannya kamera ada nggak dari perusahaan, Iya. lensa ada nggak dari perusahaan, kan bisa kayak gitu kan. Menurut gue itu ya win-win aja sih. Iya ya kan, cuman ya sudut pandang orang terhadap itu jadi perang harga atau kayak gimana ya dia nggak tahu, dia nggak benar-benar nanya ke si orang yang nyari kerjanya tuh kayak gimana. Betul. Gitu. Ya sih, jadi ya menurut gue itu langkah yang bagus juga untuk saat ini ya gitu. Jadi kita jangan ngambil kayak point of view negatif aja gitu kalau orang lagi nyari uang gitu, Mencari rezeki. mencari rezeki gitu ya. Tapi ya nggak salah juga karena ternyata ada loh, maksudnya banyak banget point of view yang beda gitu sama kita. Iya, iya, Apalagi, betul. Ya mungkin industrinya sama tapi karena beda job desk, beda divisi gitu ya. Jadi dia punya point of view yang lain gitu. Benar. Dari lu ada tambahan nggak mengenai case kayak gini? Ini kan lagi tidak baik-baik saja nih. Apa ya? Atau gini aja deh, gue minta lu kasih sebuah kayak mungkin satu pesan untuk teman-teman industri kreatif Gak ada, gitu. gue siapa? Ngapain gue kasih pesan? Ya nggak apa-apa, kasih aja pesan, ntar disensor semua pesan lu. Gitu, kayaknya gak guna gitu loh. Kasih pesan. Karena kita alhamdulillahnya sebuah kreatif agensi ya, khusus untuk launching produk yang bertahan dari 20. 2018 bahkan awalnya. awalnya gitu. Tapi kalau gue sih ngerasa kayak mindset terima, misalnya kita terima rezeki yang datang itu ada benernya gitu. Seberapapun mungkin pendapatan kita sekarang nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya mungkin gitu. Tapi kayak kayak itu tuh nggak melulu tentang nominalnya gitu, tapi kita juga lagi bangun relationship sama partner kita. Terus udah gitu kita juga lagi kolaborasi, nggak melulu cuma tentang nominal yang kita dapetin, tapi menurut gue yang tahap sekarang ini even keadaan lagi nggak baik-baik aja, tapi kita jadi punya banyak kesempatan lain, entah kita jadi belajar lebih banyak gitu di momen yang gila kosong banget nih kerjaan gitu, kita jadi nyari-nyari lagi nih apa ya yang bisa kita ulik, apa yang bisa kita kembangkan gitu, kita melebarkan sayap kita lah dengan punya banyak skill yang baru gitu. Yang tadinya mungkin karena banyak kerjaan kita nggak, ya udah segitu-gitu Iya aja. sibuk kan, banyak kerjaan nggak sempat belajar, nggak Iya. sempat ngobrol sama klien Iya, kita, betul. lebih deep lagi Dan gitu. kalau misalnya dari POV, misalnya ya walaupun gue belum punya bisnis ya, tapi kalau misalnya gue ngeliat kacamata owner juga, itu juga win-win solution gak sih di saat lagi kondisi kayak gini. Terus kita ketemu sama vendor-vendor yang mereka tahu kebutuhan kita, mereka bisa bisa mengiyakan gitu kebutuhan kita, terus udah gitu dengan harga yang ya didiskusikan gitu. Yes. Jadi Gak melulu kayak- jatuhin harga ya. Iya, nggak melulu jatuhin harga, tapi kayak dealingnya tuh dapet gitu, menyesuaikan sama kebutuhan kita dan value apa yang mereka kasih. Menurut gue itu win-win dan nggak salah gitu, apalagi in this economy ya, yang mana kita nggak dibantu sama pemerintah. Gibran apa? Enggak, apa? Bukan. Yang ini. Apanya? Kayaknya ditutup aja. Iya, soalnya di cuitan gue juga di video terakhir gue bilang ini bukan tentang ngasih diskon. Lu lihat sampai akhir nggak? Itu gue ngasih tahu ini nih bukan tentang lu nurunin harga atau ngasih diskon, bukan, tapi lu tentang kayak oke, yuk kita cobain lagi gitu. Lu udah nge-approach gue sebagai freelance, ya itu tanda lu percaya sama gue ya gitu. Tapi ya kalau bisa ya lebih enak didiskusikan kalau udah dapet gitu ya, ibaratnya gitu. Pesan buat teman-teman industri kreatif, kira-kira 5 menit lagi tuh, 5 menit lagi. Agak susah sih sebenarnya, tapi menurut gue kalian harus tahu dulu sih tujuan kalian bekerja itu apa gitu, karena kan yang ngedrive setiap orang tuh beda. Kalian tahu maksudnya diri kalian tuh seperti apa, jadi ketika ada masalah sebesar apapun kalian tetap berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi kayak nggak gampang goyah sama keadaan sekitar yang mungkin kan kita
ya ada di apa namanya di lingkungan yang misalnya nggak support kita gitu, tapi kalau selama pondasinya kuat, menurut gue kalian akan tetap apa fight aja sih di situ, selama yang jadi tujuan kalian tuh juga kuat ya gitu. Wih, seru sekali obrolan kita Karena video pertama ini. maksudnya ya ada loh, maksudnya orang yang kayak mau menyerah gitu ya, karena dia mungkin merasa apa kayak nggak ada yang support atau dan lain sebagainya gitu. Terus kayak itu menyebar gitu ya, vibes itu menyebar. Kalau misalnya dia nggak punya fondasi yang kuat, alasan yang kuat untuk mungkin tetap bekerja, menurut gue dia akan bisa jadi ikut, Iya. maksudnya persepsi yang itu, gitu sih. Makanya cut the toxic people. Apa cut? Cut the toxic people Cut in the- your life. Bener lagi, apalagi kondisi saat ini. Iya. Kurang-kurangin lihat berita pemerintah. Atau Biar lebih tenang. teman-teman yang ngeluh mulu. Iya, ngeluh mulu itu bener deh, hindarin deh. Udah itu kayaknya pesan gue deh buat teman-teman. Hindari teman-teman yang ngeluh mulu. Gitu. Kalau nggak salah di situ pun gue nge-share juga tuh. Gue jarang banget sharing sama orang yang selevel. Tapi harus jauh di atas gue. Karena kalau yang sama selevel cuman 2. Ngeluh masalah sama oper-operan klien. Tapi menurut gue mau kita tapi ini pendapat gue sih Iya. Maksudnya kayak misalnya gue merasa yang ngedrive gue tuh udah kuat banget nih kerja di sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian berdua toxic, itu nggak jadi masalah buat gue. Oh iya. Karena gue nggak peduli. Bener. Iya sih, Itu gitu, bro. profesionalitas kan? Iya, Karena lu mikirin diri lu aja. Iya. Benar, Gue benar, tahu setuju. tujuan gue bekerja di sini untuk apa. Jadi kalau misal di sekitar gue menurut gue kayak nggak sesuai sama value diri gue, bodo Kontrolnya amat. diri gue aja. Kontrolnya diri gue aja. Ih, Tapi keren. kita nggak toxic kok buat lu. Enggak. Iya, amin. Karena jarang ketemu. Kalau sering mungkin puyeng dia. Iya, bisa jadi. Ya benar-benar Iya, fokus ke pasti. diri sendiri Iya, ya. fokus ke diri sendiri. Kontrol apa yang bisa kita kontrol, Benar. hal eksternal itu nggak bisa kita kontrol, jadi nggak usah dipikirin. Benar. Itu kayaknya kalimat penutup untuk video pertama ini. Thank you semuanya dan support kita terus supaya bisa menghasilkan video-video yang lebih seru lagi. Bye bye semuanya, thank you. Bye.